Ya, sebelum saya melanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kami akan hadirkan grafis kronologi kasus pemerkosaan di Rumah Sakit Dr. Sadikin untuk Anda, pemirsa, di mana ini di tanggal 18 Maret 2025, korban FH sedang menemani orang tuanya yang menjadi pasien di ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Kemudian Priguna yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka ini sedang berjaga di IGD. Priguna datang menjelaskan kondisi pasien tengah kritis. Priguna pun mengatakan bahwa pasien membutuhkan donor darah secepat mungkin. Kemudian masih di tanggal 18 Maret 2025, korban FH menyatakan bersedia untuk mendonorkan darahnya. Lalu Priguna mengajak korban menjalani cross-match. Cross-match dilakukan di ruang 711 lantai 7 gedung MCHC, atau ini adalah ruangan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Priguna meminta korban mengganti pakaiannya menggunakan pakaian operasi. Masih di hari yang sama, pemirsa, lengan korban dipasang infus oleh tersangka. Priguna pun menyuntikkan cairan obat midazolam melalui selang infus, dan saat itulah Priguna diduga memerkosa korban. Pelaku menggunakan alat kontrasepsi yang disimpan di celananya. Korban baru sadar sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan merasa pusing serta kesakitan di tangan serta kemaluannya. Tersangka Priguna meminta korban untuk memakai pakaiannya kembali, lalu mengantar korban sampai lantai 1 gedung MCHC. Korban pun menceritakan tindakan tersangka kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan, pemirsa, dari sakit korban dan melaporkan ke polisi. Setelah pemeriksaan dan penyelidikan, polisi menangkap pelaku di tanggal 23 Maret 2025. Ya, yang baru saja kami tampilkan tadi, pemirsa, adalah kronologi versi kepolisian. Kami akan mengkonfirmasinya kepada pihak kuasa hukum dari korban. Kalau dari keluarga, Pak Nurdin, ini sudah tepatkah kronologi yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, baik, bahwa untuk kronologi tersebut sebenarnya sudah beda jauh dengan kondisi kejadian pada saat korban sudah paksa oleh dokter pelaku. Nah, kami sebetulnya lebih menekankan kepada pihak Polda Jabar untuk mempercepat. Nah, kami biasanya koordinasi lintas institusi aparat penegak hukum. Kami biasa dari Jabar Bantuan Hukum itu, begitu ada perkara tindak pidana kekerasan seksual itu, kami langsung koordinasi dengan Polda Jabar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena mengapa? Karena poin pentingnya adalah perihal kesepahaman hukum, bahwa terkadang penyidik di lapangan itu berbeda. Nah, kejaksaan juga kadang nanti dia menghitung restitusi dan kompensasinya. Makanya ini kita sebagai kuasa hukum ini adalah sebagai balancing penyeimbang supaya percepatan proses hukumnya lebih cepat gitu. Baik, Pak Nurdin, tadi kita sudah lihat sama-sama bahwa tampaknya dari pihak pemerintahan ini juga sudah menaruh perhatian khusus, ya. Apakah sudah ada komunikasi langsung mungkin kepada pihak keluarga? Ya, seperti biasa kalau kami di Jabar Bantuan Hukum itu, begitu ada perkara ini kami langsung koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang UPTD PPA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bahkan kolaborasi ini tuh
yayasan-yayasan independen itu mereka mau untuk membantu pemulihan korban. Jadi seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu emang perlu perhatian penuh. Jadi dilintas aparat penegak hukum, di dinas-dinas terkait, di yayasan, di kalangan-kalangan masyarakat itu, bahwa pemulihan korban ini sangatlah penting. Nah, dinas-dinas begitupun wali kota, bupati, bahkan gubernur pun mereka sangat antusias gitu. Yang kami rasakan seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya itu sangat efektif dan efisien untuk mempercepat proses perkara, dan utamanya adalah menghilangkan stigma dan traumatik bagi korban. Baik, saya ke Pak Roni. Pak Roni, ini kalau dari pihak kepolisian menangani khusus kasus yang kemudian melibatkan perempuan, apalagi kita ketahui kasus ini cukup sensitif begitu ya, ada aturan atau SOP khusus yang diberlakukan? Ya, misalnya korban kan seorang perempuan, tentu ada SOP bagaimana memberikan empati yang lebih mengayomi. Nah, bagaimana melibatkan Polwan sebagai penyidik, karena sudah banyak Polwan sebagai penyidik untuk bisa mendapatkan informasi yang memudahkan penyidik mendapatkan dan mencari bukti-bukti yang akan memperkuat pembuktian terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Nah, ini kita lihat bagaimana penyidik ingin membuktikan apakah ada mens rea, ya, niat jahat. Sebagai awal, penyidik tentu dari pengolahan tempat kejadian perkara dan juga sudah memeriksa tersangka, karena sekarang kan sudah ditahan ya, pasti penyidik sudah bisa menemukan mens rea yang memperkuat actus reus atau perbuatan jahat yang dilakukan yang sudah terbukti. Dan itu kita sangat prihatin ya terhadap apa yang dialami oleh korban. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk memberikan perhatian terhadap korban, bagaimana bersikap empati yang maksimal sehingga menggali informasi itu. Tentu ada Pak Nurdin sebagai kuasa hukum korban, ini akan lebih mudah ya, karena kenapa korban hanya sendirian ketika diambil darahnya, katakanlah kan biasanya kalau mau diambil darah kan cuma donor darah, tidak perlu membuka baju dan sebagainya. Jadi dari perbuatan yang dilakukan, kronologi dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini sudah nampak ya perbuatan jahatnya, dan di situ niat jahatnya itu rencana-rencana itu ya. Iya, niat jahatnya sudah sangat jelas sebenarnya. Ya, ini tinggal apakah pasal yang sudah di expose ya ditetapkan itu sudah tepat hanya pasal 6 ayat C dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang pelecehan seksual, terutama pelecehan seksual secara fisik ya. Kan ada KUHP yang lama kan masih bisa digunakan. Itu pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Baik. Bahkan ancamannya lebih banyak itu, maksimal 15 tahun. Oke, baik. Kalau melihat kronologi yang tadi sudah ditampilkan ya, ini kan dari versi kepolisian begitu. Anda melihat ada indikasikah bahwa pelaku ini tidak sendirian sebenarnya, Pak Roni? Mungkin tidak? Oh, sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Polri, kemudian Pusat Inafis Polri, ini betul-betul polisi sebagai penyidik telah melihat kemungkinan tidak hanya sendiri, ya. Nah, apalagi kan ada SOP, ada SOP dari dokter itu ketika menangani pasien kan tidak sendiri. Masa tidak ada perawat? Kita kan sudah biasa berobat juga ya. Berapa lama itu akan kemudian diinformasikan
ke publik ya oleh kepolisian berkaitan dengan pendapatan yang sudah bukti-bukti yang sudah didapati oleh pihak kepolisian, baik itu dari wawancara 2 korban, pendalaman begitu, maupun juga hasil tes DNA yang saat ini kita tunggu-tunggu. Apakah itu akan bersamaan atau bagaimana, Pak Roni? Ya, dengan kemajuan teknologi, tentu memeriksa DNA itu semakin cepat. Ya, penyidik juga menginformasikan ke publik tentu tidak telanjang ya. Transparansi itu juga tidak terbuka karena pihak tersangka didampingi oleh kuasa hukumnya tentu kan akan berusaha juga mencari dari dialog-dialog, kemungkinan mereka mempersiapkan diri sebelum di persidangan. Kan itu. Jadi penyidik tentu tidak akan menjelaskan secara rinci semuanya. Tapi hal yang penting yang membuat masyarakat percaya bahwa penyidikan itu maksimal, karena kita dibatasi. Sudah menahan orang paling lama 20 hari. Ya, bisa mendapatkan persetujuan untuk perpanjangan penahanan 40 hari oleh dari jaksa penuntut umum. Ya. Nah, ini tentu dibatasi dalam 1 bulan ini. Penyidik kerja keras. Ini tantangan yang cukup berat, tapi ada kerjasama dari pihak rumah sakit, juga ada Pak Nurdin, kuasa hukum korban yang terus berkolaborasi, ini sangat penting. Apalagi ada dukungan dari pemerintah daerah. Saya kira penyidik akan all out. Ya, bagaimana kepastian hukum ini tercukupi, tapi juga keadilan hukum bagi korban. Ya, demikian Mbak Tiara. Baik, sebelum saya ke Dr. Langhargo dan juga Dr. Diko, nanti kita akan jeda terlebih dahulu, dan usai jeda pemirsa kami akan memperlihatkan kepada Anda seperti apa situasi dan juga lokasi di mana korban ini diduga mengalami pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual oleh Priguna. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.